Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh menikmati pemeliharaannya yang ajaib, ya. Bukan berarti nggak ada persoalan atau pergumulan, tantangan hidup. Ketika kita berbicara bahwa Tuhan memelihara kita, menyertai kita, tidak berarti semua aman, ya. Ada kalanya kita menghadapi tantangan yang luar biasa seperti menghadapi gelombang yang besar, tetapi kita bersyukur karena Tuhan bersama dengan kita. Artinya Tuhan tidak tinggal diam, Dia memberi yang terbaik bagi kita. Nah, namun dalam perjalanan hidup kita, karena Tuhan baik, Tuhan menyertai kita, tidak berarti kita menyalahgunakan kesempatan itu, ya. Satu ketika Rasul Paulus berkata, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Artinya jangan sampai Tuhan baik, kita berbuat dosa nggak apa-apa, lakukan kesalahan nggak apa-apa, menyimpan dosa nggak apa-apa. Tidak. Upah dosa tetap, konsekuensi dosa tetap, ada disiplin, ada hukuman, dan itu yang terjadi bagi umat Yehuda yang masih tertinggal di Yerusalem, di mana mereka berpikir bahwa mereka umat Allah, pasti semua aman, semua baik. Tetapi kemudian Tuhan katakan enggak, kalian harus dihukum. Dalam Yehezkiel pasal 11 kita melihat di ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Yehezkiel pasal yang ke-11. Nah, lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur, lihat di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang dan di antara mereka kulihat Yazanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, ada pemimpin di sana, tapi nanti kita lihat bahwa Pelaca bin Benaya pun akan dibunuh, ya, karena mereka memimpin tapi membawa umat kepada kesesatan, ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Jadi mereka berkata, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Jadi berbicara tentang pemeliharaan, berkat yang luar biasa, kira-kira begitu. Kita aman deh, kita aman di kota ini kata pemimpin. Padahal sebelumnya Nabi sudah berkata kalian akan didisiplin, kalau nggak bertobat akan dihukum. Ya, sebelumnya juga Nabi Yeremia sudah berkata akan masuk dalam pembuangan ke Babel. Tapi mereka bilang nggak mungkin, kita kan umat Allah, kira-kira begitu. Ya, tetapi akhirnya Tuhan katakan bahwa mereka harus tetap dihukum. Ayat 4, oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Jadi Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel supaya berbicara, bernubuat, mengatakan apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Di ayat 5, maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuknya, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi pikir mereka akan aman, mereka akan tenang saja di kota itu, tapi Tuhan katakan enggak, kamu akan dihukum, bahkan akan terbuang. Ayat 11.
Kota ini tidak akan menjadi priuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan karena kelakuanmu. Ya, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Jadi sisa Israel sebelumnya kan sudah masuk dalam pembuangan. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan masih ada sisa. Nah, apakah ini akan dihabisi? Akan diselesaikan nggak ini gitu ya? Akan dihabis nggak? Nah, persoalannya adalah bukan pada Tuhan, persoalan pada umat yang tertinggal itu. Adakah mereka mau dengar firman atau tidak? Sebelumnya Yeremia sudah bicara kepada mereka, mereka harus masuk dalam pembuangan. Ya, menyerah saja kepada Babel, tapi mereka tidak mau dan mereka menganggap, wah ini kan kota kita, rumah-rumah kan sudah dibangun. Ini tempat kita, ini periuk yang dikatakan. Ya inilah kita, sumber kehidupan kita ada di sini kok. Periuk kita di sini, makanan kita di sini. Sudah nyaman, tidak mungkinlah Tuhan menghancurkan hidup kita, kira-kira begitu. Tapi Tuhan bilang, aku tahu pikiran kalian. Dan itu tidak selaras dengan kehendak Allah. Tidak selaras dengan peraturan-peraturan Allah. Mereka melawan. Ya, itu sebabnya Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak taat. Jelas sekali di sana dikatakan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Jadi kalau dalam perjalanan hidup ini yang kita lakukan tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak bersama dengan ketetapan Tuhan, selaras itu sama ya, sesuai. Ya kalau Tuhan bilang A ya kita lakukan A, kira-kira begitu. Kalau ya ke utara bersama ya ke utara, selatan ke selatan. Jangan Tuhan bilang ke utara kita ke selatan, nah itu baru tidak selaras, berarti harus dihukum. Nah seberapa sering kita berjalan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, tetapi ternyata kita tidak selaras dengan Dia. Ya tidak satu arah gitu ya. Nah kalau kita tidak searah, tidak selaras dengan Tuhan, ya yang akan kita alami malapetaka, kecelakaan, penderitaan, sakit penyakit. Ya, yang kita akan alami apa? Ya hukuman karena tidak sesuai atau tidak selaras dengan ketetapan Tuhan. Ya satu contoh lah, ada peraturan ya. Kalau kita naik kendaraan, bawa motor atau mobil, ya ada lampu merah. Kita tahu sebenarnya harus berhenti, tapi kita nggak mau selaras dengan peraturan itu, kita sikat saja, ngebut gitu ya. Tahu-tahu di sana sudah giliran untuk jalan. Kita giliran kita berhenti, kita nggak mau berhenti. Akhirnya ketemu di tengah, tabrakan gitu ya. Selesai. Terus siapa yang mau kita salahkan? Ya, jadi kesalahan kita lah yang membuat kita menderita. Kesalahan kita lah yang membuat kita sengsara. Kesalahan kita lah yang menjadi penghalang berkat Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, Tuhan dengar semua doa kita, pergumulan kita. Tapi tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk memberkati. Telinganya bukan kurang tajam, tapi yang menghalangi apa? Dosa dikatakan di sana. Ya, jadi sesuai dengan firman ini ya, jadi umat dihukum, didisiplin karena tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, ya tidak dikerjakan. Ya katakan kalau ada bekerja di satu instansi atau perusahaan, pimpinan berkata tolong kamu lakukan ini nih. Ya time schedule sudah ada, kamu buat ini tiap hari. Tetapi kita tidak mau lakukan. Kita buat yang aneh-aneh, yang lain. Akhirnya kita mau pertanggungjawabkan apa yang kita buat. Lah kosong, nihil, tidak ada. Nah pimpinan bilang, kamu ini gimana sih? Yang disuruh lakukan ini kok malah lakukan itu. Ya sudah, akhirnya keluar surat apa? SK pemecatan. Berhenti kamu, tidak perlu kerja di sini. Nah, terus kita mau salahkan pimpinan kita, kan tidak mungkin, kita yang salah.
Jadi ikutilah peraturan-peraturan Allah. Kalau kita lakukan peraturan dari Allah, ya Allah akan menyediakan berkat bagi kita. Yang setia akan diberkati Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil, ya kemudian Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Ya, jadi kesetiaan itu sangat penting. Nah, umat itu tidak melakukan peraturan-peraturan dari Allah. Ya, malah dilakukan adalah ya peraturan-peraturan bangsa lain. Ya, orang-orang yang enggak percaya. Mereka lebih mencontoh kehidupan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Mereka melihat dan melakukan kehidupan sama seperti orang-orang yang tidak menyembah Allah itu. Ya, artinya gini, kita kan orang Kristen nih, kita tahu firman Allah. Tapi kita lebih melihat kehidupan orang lain ketika ada orang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mereka langsung pergi ke dukun misalnya. Ke dukun, baru dari dukun langsung sembuh. Baru dari dukun langsung kaya. Akhirnya kita tertarik, waduh enak juga ya. Lebih bagus seperti hidup mereka deh. Padahal Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain untuk disembah. Jangan menyembah berhala. Jangan bertanya kepada peramal, ya, ke ahli-ahli nuzum dan segala macam itu. Tapi kita bilang, wah ini bagus, hidup mereka nggak lama-lama menderita, langsung kaya raya, langsung hebat, posisi naik jadi pejabat, wah saya mau juga. Nah akhirnya orang Kristen itu yang melihat kehidupan orang yang lain itu ikut, nah gitu loh. Jadi ini contohnya, jadi bangsa-bangsa yang di sekitarmu kamu ikutin, sementara peraturan dari Tuhan tidak. Nah akhirnya Tuhan katakan, kamu pikir, kamu katakan ini adalah periuk dan kamu dagingnya, kamu akan menikmati, tidak. Kamu akan dihukum, pedang akan menghampiri ya. Nah, salah seorang pemimpin tadi yang mengatakan hal seperti itu yaitu Pelaja bin Benaya mati, didisiplin oleh Tuhan. Dan ini menjadi satu kengerian dan akhirnya Yehezkiel berkata, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Apakah akan dihabiskan? Nah jawabannya di ayat berikut. Ternyata Tuhan tetap masih memberikan kesempatan. Yang sisa itu mau tetap mengikuti gaya hidup mereka yang tidak selaras dengan Allah atau mau kembali mengikuti peraturan Tuhan. Kalau kembali mengikuti peraturan Tuhan, maka akan mengalami keselamatan, akan dipulihkan, akan ditolong oleh Tuhan. Di ayat 15, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel. Dalam keseluruhannya mereka telah jatuh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Jadi akan dikembalikan. Berarti akan ada pemulihan. Ya, bagi mereka yang tentu yang mengikuti kehendak Allah atau peraturan Allah. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Nah, nanti mereka tidak boleh lagi dong mengikuti kehidupan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka harus menyembah Allah. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka yang setia, yang taat. Ya, dikasihi Tuhan, dipulihkan,
ya akan diselamatkan. Di ayat 21, mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi yang mengeraskan hati, yang tetap menyembah yang bukan Allah, yang tetap melakukan hal yang keras, tidak mau mengikuti kehendak Allah, padahal Allah mau lembutkan hati mereka, tapi mereka enggak mau, tetap saja kokoh dalam pendiriannya untuk menyembah Allah-Allah yang mereka pikir itu Allah. Wah, Tuhan bilang ini kejahatan, dan kejahatan akan ditimpakan juga kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Allah kita sungguh Allah yang adil. Dia sangat mengasihi kita, ya, menyertai kita, tetapi kita nggak bisa mempermainkan Allah. Karena Allah kita bilang, oh Allah itu baik, gak apa-apa dia mengampuni kita, kemudian kita asik dengan perbuatan yang jahat. Ya, kita bilang Allah kita baik, betul Allah kita baik, tapi ingat, Allah kita juga adalah Allah yang adil. Ya, dia konsisten. Ya, gak bisa kita bermain-main ya. Nah, yang perlu kita lakukan, mungkin kita lakukan hal yang salah, yang keliru. Tuhan kan masih kasih kesempatan untuk bertobat. Nah, kenapa waktu pertobatan kita tidak gunakan? Ya, itu kan kesalahan kita kalau kita nggak gunakan waktu bertobat. Nah, bahkan kenapa Tuhan masih kasih kesempatan kepada orang-orang yang melakukan hal yang jahat, hidup lebih panjang. Ya, kok nggak langsung didisiplin sih? Nah, kenapa? Karena Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang itu di dalam kefasikannya. Jadi Tuhan baik. Tidak akan semua dihabisi ya. Karena ada orang-orang akhirnya meresponi panggilan Tuhan, meresponi peraturan. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang saat ini tidak mau tahu tentang Tuhan, melakukan hal yang jahat, kita nggak bisa katakan, wah ini penjahat, ini akan binasa. Belum tentu. Nah, ada waktu tertentu dia meresponi panggilan Tuhan, dia malah bertobat. Dia malah jadi melayani, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada kesaksian seseorang yang tadinya malah bakar gereja, menganiaya orang Kristen, malah sekarang jadi pelayan Tuhan. Karena apa? Dia memberi hati untuk Tuhan, akhirnya dia berjalan selaras dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, tidak cukup kita berkata, oh saya orang Kristen. Lihat dulu dong kehidupan kita, adakah hidup ini kita selaras dengan Tuhan, selaras dengan firman-Nya, selaras dengan peraturan-peraturannya. Nah, ini harus kita buktikan jati diri kita sebagai orang percaya, maka kita harus berjalan selaras dengan Tuhan, selaras dengan firman-Nya. Maka berkat-berkat Allah, berkat rohani dan berkat jasmani mengalir dalam hidup kita, dan kita pun menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.